Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ulfa Sifti Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi mata kuliah Computational Thinking. Berikut ini adalah pemaparannya. Mata kuliah Computational Thinking yang selanjutnya disingkat sebagai CT adalah mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu calon guru agar memahami CT. Tidak hanya itu, tujuan dari mata kuliah ini adalah mengintegrasikan CT dalam mata pelajaran yang akan diampu oleh guru. Pada akhir mata kuliah ini, saya berlatih bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan CT. Sebelum menyusun materi ajar yang diintegrasikan dengan CT, saya berlatih bertahap agar lebih dapat memahami dan menghayati CT. Proses belajar diawali dengan 2 topik konseptual, yaitu pada topik pertama, pemahaman terkait konsep CT, dan topik kedua, posisi CT dalam kurikulum. Setelah itu, saya berlatih mengimplementasikan CT dalam menyelesaikan persoalan, diantaranya adalah kehidupan sehari-hari, literasi bahasa, sains numerasi, di mana saya berlatih dengan mengerjakan soal PISA dan AKM, kemudian persoalan-persoalan lain yang melibatkan analisis data, simulasi, dan modeling. Latihan mengimplementasikan CT dalam penyelesaian persoalan tersebut terdapat dalam pembelajaran di topik 3, yaitu CT dalam problem solving. Kemudian di topik 4, saya menyelesaikan ujian tengah semester secara daring. Setelah itu, pada topik 5, CT akan diimplementasikan dalam proyek STEM dan proyek kreatif lainnya. Hal yang menarik adalah dengan semakin banyak saya membedah dan berlatih tentang CT, saya dapat menyadari bahwa CT sebenarnya sudah ada di sekitar kita dan tidak asing. Setelah melalui berbagai latihan, saya berlatih menyusun RPP yang sudah diintegrasikan dengan CT pada topik 6, yaitu integrasi CT dalam mata pelajaran. Melalui kegiatan ini, saya berlatih bagaimana cara mengintegrasikan CT dalam mata pelajaran sehingga dapat menyampaikan materi ajar dengan lebih baik tanpa mengubah esensi materi yang ingin disampaikan kepada peserta didik nantinya. Pada topik 7, saya menyusun laporan berdasarkan portofolio sebagai proyek tugas akhir mata kuliah Computational Thinking. Selanjutnya, saya menyelesaikan topik 8, topik CT dalam problem solving, dan topik 9, topik CT dan proyek kreatif sebagai materi pengayaan pada mata kuliah ini. Dari sekian banyak topik yang terdapat pada mata kuliah ini, saya memilih topik 6, integrasi CT dalam mata pelajaran, untuk dibahas lebih lanjut. Topik ini penting untuk dipelajari karena berkembangnya ilmu informatika saat ini berdampak pada semakin banyaknya persoalan yang memerlukan bantuan komputer untuk menyelesaikannya, termasuk dalam dunia pendidikan. Saat ini, CT dinyatakan sebagai literasi baru abad ke-21 yang di Indonesia diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Namun karena CT adalah hal yang termasuk baru di Indonesia, masih terdapat beberapa kesalahan persepsi tentang CT. Misalnya, menganggap CT itu berpikir seperti komputer atau CT itu identik dengan pemrograman. Maka selain mengoreksi salah persepsi tentang CT, mata kuliah CT dalam pendidikan ini perlu untuk memperjelas pemahaman CT bagi para calon guru. CT sebagai literasi perlu diajarkan sesuai usia sejak dini karena problem yang perlu diselesaikan pun semakin kompleks seiring dengan perkembangan usia. Karena CT adalah literasi, maka CT tidak terbatas pada keterampilan kognitif, melainkan berkaitan dengan sikap dan penghayatan akan proses berpikir. Dengan demikian, CT tidak
dapat diajarkan secara teoritis, melainkan perlu ditularkan oleh guru kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terintegrasi dengan CT dapat direncanakan melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek, sehingga dapat mengasah kemampuan critical thinking dan problem solving pada peserta didik. Saya mempelajari topik 6 ini melalui alur Merdeka. Pada tahap mulai dari diri, dimulai dengan mempelajari makalah berjudul Bringing Computational Thinking, di mana saya mempelajari latar belakang CT sebagai problem solving dan menjawab pertanyaan reflektif mengenai integrasi CT dalam proses pembelajaran tematik. Kemudian dilanjutkan menyiapkan RPP yang pernah disusun untuk digunakan dalam langkah selanjutnya. Pada tahap eksplorasi konsep, diuraikan materi tentang computational thinking sebagai literasi berpikir yang perlu dipelajari dan dilatih oleh semua orang. Tidak hanya terbatas untuk computer scientist, pada tahap ini juga terdapat lembar kerja reflektif yang dikumpulkan sebagai penilaian partisipasi, serta lembar kerja mahasiswa yang dikumpulkan dan dinilai pada bagian unggah tugas eksplorasi konsep. Pada tahap ruang kolaborasi, saya secara berkelompok memodifikasi RPP tematik dengan mengintegrasikan computational thinking ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, hasil modifikasi tersebut dituangkan pada lembar kerja. Selain itu, saya bersama kelompok juga menjawab 2 pertanyaan terkait integrasi CT pada pembelajaran. Pada tahap demonstrasi kontekstual, saya secara berkelompok mempresentasikan tugas pada ruang kolaborasi. Kemudian kami mengisi lembar kerja berupa evaluasi untuk kelompok lain yang sedang presentasi. Hasil evaluasi dari kelompok lain dan masukan dari dosen kami gunakan untuk memperbaiki tugas yang telah diunggah pada bagian ruang kolaborasi sehingga kami dapat memodifikasi RPP tematik lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pada tahap elaborasi pemahaman, dosen meluruskan pemahaman yang kurang tepat atau mengoreksi pemahaman yang salah terkait integrasi CT di dalam pembelajaran berdasarkan dinamika kelompok dan hasil kerja mahasiswa. Pada tahap koneksi antar materi, saya melengkapi lembar kerja berupa kesimpulan mengenai integrasi CT ke dalam mata pelajaran dan strategi untuk mengintegrasikannya. Kemudian lembar kerja tersebut diunggah pada forum diskusi kelas. Kemudian pada tahap aksi nyata terdapat 2 aktivitas, yaitu menjawab pertanyaan reflektif dan menyiapkan bahan portofolio sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah. Kegiatan pertama yaitu menjawab pertanyaan reflektif berisi refleksi diri pada kegiatan belajar di topik 6 yang membahas proses melakukan integrasi CT ke dalam mata pelajaran. Perasaan saat mempelajari topik ini, serta hasil akhir RPP yang telah terintegrasi dan mendapatkan feedback dari rekan mahasiswa maupun dosen. Sedangkan kegiatan kedua yaitu menyiapkan portofolio yang berisi hasil lembar kerja reflektif individual, hasil kerja pada ruang kolaborasi, feedback yang diberikan dosen dan mahasiswa pada saat demonstrasi kontekstual, hasil lembar kerja pada koneksi antar materi, dan hasil refleksi beserta RPP di tahap aksi nyata. Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini yaitu secara luring dan daring melalui LMS. Secara keseluruhan, mata kuliah ini menggunakan tematik activity based learning dengan bobot teori sebesar 40% dan praktik sebesar 60%. Strategi yang digunakan sangat penting bagi saya untuk memahami bahwa seorang guru perlu memiliki kemampuan problem solving yang tidak dipelajari berupa teori saja namun dengan latihan secara terus-menerus. Berkembangnya ilmu informatika saat ini berdampak pada semakin banyaknya persoalan yang memerlukan kemampuan berpikir secara komputasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
Saat ini, computational thinking dinyatakan sebagai literasi baru abad ke-21 yang mulai diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum baru yang menerapkan computational thinking sebagai salah satu literasi. Computational thinking sebagai literasi perlu diajarkan sesuai usia sejak dini karena problem yang perlu diselesaikan pun semakin kompleks seiring dengan perkembangan usia. Karena CT adalah literasi, maka CT tidak terbatas pada keterampilan kognitif, melainkan berkaitan dengan sikap dan penghayatan akan proses berpikir. Dengan demikian, CT tidak dapat diajarkan secara teoritis, melainkan perlu ditularkan oleh guru kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terintegrasi dengan CT dapat direncanakan melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek, sehingga dapat mengasah kemampuan critical thinking dan problem solving pada peserta didik. Artefak pembelajaran pada topik 6 yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya yaitu berupa eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tahap eksplorasi konsep, artefaknya berupa lembar kerja reflektif dan lembar kerja mahasiswa. Pada ruang kolaborasi, artefaknya berupa modifikasi RPP tematik dengan mengintegrasikan CT ke dalam pembelajaran. Kemudian artefak pada tahap demonstrasi kontekstual berupa lembar evaluasi untuk kelompok teman yang sedang presentasi dan revisi modifikasi RPP tematik dengan mengintegrasikan CT ke dalam pembelajaran yang telah dibuat pada tahap ruang kolaborasi. Artefak pada tahap koneksi antar materi berupa lembar kerja yang berisi kesimpulan dan strategi dalam integrasi CT ke dalam mata pelajaran dan strategi untuk mengintegrasikannya. Terakhir, artefak pada tahap aksi nyata berupa jawaban dari pertanyaan reflektif serta perbandingan RPP sebelum dan sesudah integrasi dengan CT. Makna yang diperoleh dari aktivitas refleksi diri terhadap pengalaman belajar mata kuliah Computational Thinking topik 6 yang membahas mengenai integrasi Computational Thinking dalam mata pelajaran, yaitu saya mendapatkan wawasan terkait berpikir secara komputasi. Sebagai seorang calon guru, saya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman terkait bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran hingga mengajar dengan mengintegrasikan computational thinking yang merupakan salah satu literasi berpikir abad ke-21, di mana ilmu tersebut sangat penting di era saat ini. Computational thinking dapat digunakan sebagai problem solving yang efektif, efisien, dan optimal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melalui berbagai latihan pada topik ini, saya dapat mempelajari cara mengintegrasikan CT pada penyusunan RPP dan menerapkannya langsung dalam pembelajaran dengan lebih baik tanpa mengubah esensi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Demikianlah pemaparan terkait jurnal refleksi mata kuliah Computational Thinking. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.